Apa kabar? Harus diulangi lagi. Salam. Apa kabar? Karena kita punya Tuhan yang begitu baru pintar. Oke, saudaraku yang terkasih, kita itu diperintahkan oleh Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Di tengah-tengah masa pandemik ini kita juga harus bersyukur, karena dengan pandemik ini kita bisa melihat suatu fenomena yang menjadi pelajaran cukup bagus dalam kehidupan manusia, yaitu bahwa segala sesuatu itu ternyata bisa disederhanakan. Betul apa benar? Iya. Anak-anak kita sekolah, belajar, tapi tidak harus datang ke sekolah, ya toh? Tidak harus jajan. Ya. Demikian juga dalam acara-acara seperti ini, dalam pernikahan ternyata bisa juga dilakukan tanpa harus meriahnya pesta. Betul benar? Ya, bukan dalam hal itu saja, termasuk dalam makan. Ya, semua bisa disederhanakan. Dalam masa pandemi ini kita tidak lagi makan daging, ya, makan ikan, karena pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri selalu menyerukan untuk lauk daun. Ya, sehingga setiap hari istri saya itu masaknya ya daun-daun. Kenapa masak daun terus? Nggak punya uang kah? Tidak. Kita harus taat pada pemerintah untuk lauk daun. Ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Saya minta kerjasamanya yang baik dengan multimedia. Ya. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-12. Oke, sebaiknya kita baca bersama-sama yang ini. Nanti yang lain saya yang baca. 1, 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya. Saya ini lahir di sebuah kampung di Ampel sana, Boyolali, Jawa Tengah. Ya, tetangganya Mbah Tarto yang di belakang. Mbah Tarto di mana? Oh, bertetanggaan dengan Mbah Tarto. Masyarakat di sana itu mayoritas petani, dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk tidak seperti orang Nabire, harus pakai urea, ZA, Ponska dan segala macam. Tapi mereka mengandalkan pupuk itu dari kotoran sapi. Sehingga setiap petani pasti punya sapi, karena sapi itu pabrik pupuk. Ya, nah, sapi diikat juga tidak seperti sekarang ini pakai tali senar atau tali nelon, tapi dengan dadung. Dengan apa? Apa dadung itu? Nah, ya, tali sapi itu. Tapi terbuat dari bambu. Ya, bambu yang masih agak-agak muda begitu ya. Dan ketika membuat tali gadung, itu selalu mereka membuatnya itu 3 lembar. Ya, jadi pertama buat 2 dulu, buat 2, setelah jadi ditambah 1 lagi. Jadi awalnya berapa? Awalnya 2 ditambah 1 lagi. Setelah tambah 1 lagi menjadi 3, terus digepuk, dipukul-pukul gitu supaya lembut. Ya. Jadi ternyata firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini akan saya kaitkan dengan yang terjadi saat ini, bahwa saat ini kita akan menikahkan Edi dan Mei. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berikan judul Pernikahan Tritunggal.
Ya, ini khotbah saya yang pertama kali ya. Biasanya enggak. Ini baru pertama kali saya punya judul ini. Pernikahan Tritunggal. Ya. Ini saya temukan dalam Alkitab bahwa ternyata pernikahan Kristen, ya saya kasih tanda Kristen karena ini sifatnya khusus. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan Tritunggal. Karena yang terlibat bukan hanya si laki-laki dan si perempuan, tetapi ada satu pribadi lagi yang terlibat, yaitu Tuhan. Siapa? Tuhan. Jadi pernikahan ini terdiri dari 3 pribadi, laki-laki, perempuan, dan Tuhan. Ya, ini keistimewaan pernikahan Kristen. Makanya dalam pernikahan Kristen kita nggak bisa main-main. Menikah hanya sekali dan untuk selama-lamanya. Karena pernikahan ini melibatkan Tuhan. Ya, Maliaki pasal 2 ayat 14. Maliaki pasal 2 ayat 14. Firman ini ditulis ketika Tuhan marah kepada umatnya, kepada anak kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Saya kutip 1 ayat saja. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab siapa? Tuhan telah menjadi apa? Menjadi saksi antara engkau laki-laki dan istri perempuan, ya, dan istri masa mudamu, ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena Israel sudah tidak setia lagi dengan istrinya. Padahal ketika mereka mengucapkan janji nikah, persatuan mereka itu dihadiri oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan sendiri hadir di dalam pernikahan itu. Ya, makanya di sini pernikahan itu pernikahan Tritunggal. Ya. Dalam firman Tuhan kita dapat menemukan dasar-dasar prinsip-prinsip pelajaran yang begitu dahsyat dalam pernikahan ini. Rasul Paulus atas tuntunan Roh Kudus memberikan berbagai macam hukum dan petunjuk dalam pernikahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi aturan dalam pernikahan itu dibuat oleh Tuhan sendiri. Ya, aturan pernikahan Kristen itu yang membuat Tuhan sendiri. Ya, walaupun Rasul Paulus sendiri tidak menikah. Rasul Paulus tidak menikah. Tapi dia bicara karena Tuhan yang bicara. Kenapa Rasul Paulus tidak menikah ya? Coba kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat 33. 1 Korintus pasal 7 ayat 33. Kok ayatnya banyak sekali Pak Pendeta? Iya. Daripada saya banyak mikir, mendingan firman yang bicara, iya tak? Dan kalau firman yang bicara itu gak ada yang berani protes, karena firman itu kebenaran. Oke. Ini perhatikan. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. 34.
Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Rasul Paulus tidak menikah karena dia mau memusatkan perhatiannya, memusatkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu, dia nggak mau diganggu yang lain. Karena seorang suami yang sudah beristri, dia akan memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara dunia ini untuk menyenangkan siapa? Istrinya siapa? Istrinya siapa? Hah? Ini connect tidak ya? Oke, pelan-pelan. Seorang laki-laki, perhatikan baik-baik. Seorang laki-laki yang sudah beristri, dia akan memusatkan perhatiannya kepada perkara-perkara duniawi untuk menyenangkan siapa? Istrinya. Istrinya siapa? Bukan istrinya tetangga? Hah? Iya, bukan ya, istrinya sendiri. Demikian juga seorang gadis, seorang wanita yang menikah, dia akan memusatkan perhatiannya untuk perkara-perkara duniawi. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan siapa? Suami. Perhatikan dua hal ini. Seorang yang sudah menikah, dia akan memusatkan perhatiannya untuk menyenangkan pasangannya. Perhatikan kata pusat, jangan dihapus. Kata pusat. Jadi suami itu hidup, segala hidup yang dilakukan, yang dikerjakan semata-mata hanya untuk menyenangkan siapa? Bukan orang tua, bukan kakak dan adik, bukan mertua, tetapi siapa? Istrinya. Demikian juga seorang perempuan ketika dia menikah, maka pusat perhatiannya adalah untuk menyenangkan suami. Ya, hebat bukan hukum yang dari Tuhan? Artinya istri adalah number one, suami adalah number one. Ya, bukan orang tua yang number one, tapi suami atau istri yang number one. Paham? Paham. Makanya Paulus tidak mau menikah, karena dia tidak mau terganggu dengan hal-hal duniawi. Saudaraku, seorang suami selalu berusaha untuk menyenangkan istri. Dan ini bisa kita lihat pernah dilakukan oleh seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu Abraham. Siapa? Abraham. Abraham itu sayang mati sama istrinya. Dia selalu berusaha untuk menyenangkan istrinya. Aduh, di mana ayatnya ya? Di Kejadian pasal 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 2. Saudaraku, maaf kalau saya itu sering lupa ayat, karena saya tidak pernah menghafalkan ayat. Kejadian berapa? 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai, siapa? Sarai itu istri Abram, ya, istri Abram itu awalnya namanya Sarai. Adapun Sarai istri Abram itu, ya, belum Abraham ya. Ini masih Sarai dengan Abram, belum Sarah dan Abraham, belum. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Kayak wedhus ya. Adapun Sarai istri
Abraham itu tidak memiliki anak, itu kan lebih halus tuh yuk. Maksud beranak-beranak itu bahasa Jawanya mana? Ya ini kan terjemahannya. Iya, siapa? Sarai. Sarai. Kalimat utamanya Sarai. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya, Hagar atau Hajar, Hagar. Berikut, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Siapa yang punya usul ini? Sarai. Usul kepada siapa? Kepada Abram. Sarai punya usul kepada Abram supaya Abram ini menikahi hambanya, budaknya yang bernama Hagai. Dan apa respon Abraham? Kalimat terakhir, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Mendengarkan itu bukan mendengar dengan telinga ini, tapi artinya apa? Taat, mentaati, menyetujui apa yang disarankan oleh Sarai. Dan gara-gara saran Sarai kepada Abram ini, akibatnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Betul apa benar? Betul apa benar? Betul. Nah, kenapa Abram mendengarkan perkataan Sarai? Satu hal, karena dia ingin menyenangkan hatinya. Abram tidak berpusat pada Tuhan, tapi dia berpusat pada istrinya. Dia ingin menyenangkan hati istrinya, tetapi ternyata di sini ada sesuatu yang salah. Kesalahannya di mana? Dari namanya Sarai. Sarai itu kalau dalam Ibrani diakhiri dengan huruf Yod, Yod, Ambiah, Yod. Kalau Yunani Iota, Zod. Sarai itu artinya adalah tuanku. Sarai artinya apa? Tuanku. Maka dalam kehidupan pernikahan antara Abram dan Sarai, Sarai itu lebih dominan, lebih berkuasa, karena dia namanya tuanku. Dan akibatnya Abram tunduk pada istri. Itu yang salah. Apa yang salah? Tunduk pada istri itu salah. 100%, nilainya 0. Bapak-bapak jujur katakan kepada saya, tapi dalam hati. Gak usah angkat tangan, nanti malu. Dalam hati saja. Siapa yang sampai hari ini suami tunduk pada istri? Angkat tangan. Dalam hati kok. Ya, dalam hati. Itu hukum yang salah. Sejelek-jeleknya laki-laki, dia adalah kepala. Jadi istri harus tunduk. Walaupun istri pendidikan lebih tinggi, walaupun istri penghasilan lebih tinggi, suami harus selalu di atas. Dan istri memiliki kewajiban untuk tunduk. 86. Ya? Siap. Saya nggak tahu artinya 86, tapi di WA saya itu sering ada itu 86. Ini mutlak, istri harus tunduk, bukan istri harus tanduk. Istri harus tunduk, itu hukum mutlak karena hukum dari Tuhan. Pak Pendeta, bagaimana saya mau tunduk pada suami?
Dia itu kalau dikasih hati minta jantung, dikasih rambutan minta apel, dikasih air putih minta susu. Kalau aku tunduk nanti aku diinjak-injak, saya nggak berharga. Iya Pak, suruh suamimu kesini. Tapi nggak ada yang bilang gitu sih. Oke, aturannya seperti apa? Efesus 5. Efesus pasal yang ke-5. Ya. Judulnya tetap ya, pernikahan Tritunggal ya, pernikahan Tritunggal. Efesus pasal 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri. Siapa yang istri angkat tangan? Ya, siapa yang istri angkat tangan? Lu kok Bang Arif angkat tangan gitu, Bang? Istrinya siapa, Mbak, sampean, Mbak? Bang Arif ini menyegarkan ya, menyegarkan. Hai istri, perintahnya apa? Tunduklah kepada suamimu. Berapa persen? 110% harus tunduk kepada suamimu. Jadi di sini ada berapa pribadi? Fokus, saya baca ulang. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ada berapa pribadi? 2. Kembali ke gadung tadi ya. 2, dipersatukan dulu 2. Jangan takut untuk tunduk kepada suami, karena di bawahnya masih ada keterangan lagi. Seperti kepada siapa? Kalau kita tunduk kepada suami 100% ya, seperti kepada Tuhan, itu artinya mutlak. Mutlak. Harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Sekarang ada berapa pribadi? 3. Dia yang saya maksud pernikahan Tritunggal. Oke. Saya ulang lagi ayatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti siapa yang harus seperti Tuhan? Suami. Suami setuju? Saya mau mendengar suara respon dari suami. Ada kata amin kah tidak? Tapi memang telinga saya agak kurang-kurang dengar. Sudah 50 tahun lebih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Berarti siapa yang harus seperti Tuhan? Suami. Makanya istri jangan takut-takut untuk tunduk kepada suami, karena suami juga dituntut seperti Tuhan, yang selalu mengasihi, yang selalu menyayangi, yang selalu melindungi, kan begitu. Iya toh? Oke, perintah berikutnya ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ada berapa pribadi? 2. Siapa dan siapa? Suami dan istri. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami mengasihi istri seperti siapa? Kristus mengasihi siapa? Ya, berarti sekarang ada suami, ada istri, ada Kristus. Berapa pribadi? Jadi dalam kehidupan pernikahan kita harus melibatkan satu pribadi, yaitu Tuhan. Ya. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Seberapa besar kasih Kristus kepada jemaat? Ia telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus
telah menyerahkan nyawanya demi kasihnya kepada jemaat. Demikian juga suami harus menyerahkan segala-galanya sebagai bukti bahwa dia mengasihi istri. Serahkan dompetmu. Kalau saya nggak punya dompet, uang saya tak masukkan tas, karena saya nggak punya dompet. Dulu pernah beli dompet tapi ternyata nggak muat. Nah, jadi akhirnya saya pakai tas saja. Dompet nggak muat. Ya, jadi ada imbal balik. Suami mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi selalu ada 3 pribadi. Dan ini pasti bisa dilakukan karena perintah Tuhan itu tidak ada yang suka. Tuhan itu Maha tahu dan Maha bijaksana, sehingga ketika dia memberikan perintah kepada umatnya, dia tahu bahwa umatnya pasti bisa melakukannya, kecuali yang berkudung dablek ngengkel. Firman Tuhan berat Pak Pendeta, gak boleh ngengkel kok. Iya toh? Karena ngengkel. Kok sampai sini ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Akhirnya saudaraku, Sarai tadi, Sarai yang begitu dominan dalam rumah tangga tadi, mengakibatkan Abram mengambil Hagar menjadi istri dan menimbulkan konflik di dalam dunia sampai hari ini. Maka ketika Tuhan melihat itu, Tuhan merubah nama Sarai, diubah menjadi Sarah. Sarai, huruf Z-nya diganti huruf He, dan artinya berubah menjadi pendamping atau penolong. Jadi kalau Sarai itu dominan, dia di atas. Tapi kalau sebagai pendamping di samping, bukan di bawah. Samping. Bukankah perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk? Ya toh? Di samping yang dekat dengan ketek itu. Dipeluk dekat dengan ketek, terlindung. Ya, di sini ada hati. Ya, diubah menjadi Sarah yang artinya pendamping, dan setelah diubah namanya, mukjizat terjadi. Abraham berumur 100 tahun. Sarah yang bukan Sarai, Sarah berumur 90 tahun. Dan mereka berdua apa? Mempunyai anak. Umur 100 dan 90 tahun. Mukjizat terjadi. Akhirnya dia melahirkan anak yang bernama Ishak, yaitu anak perjanjian, anak yang telah dijanjikan. Terakhir, setelah terakhir nanti tambahan, gitu ya. Ini ayat terakhir, nanti ada ayat tambahan. Bagaimana? Setuju? 1 Petrus 3 ayat 6. Terakhir satu ayat, tambahannya ya paling sekitar 10 atau 11. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti siapa? Sarah, bukan Sarai lagi. Ya, harusnya ada huruf He ya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham, ya. Kalau tadi Abraham tunduk kepada Sarai, sekarang Sarah taat pada Abraham, ya. Sudah terbalik, artinya terbalik yang benar. Sudah terbalik sesuai pada tempatnya. Dan menamai Abraham siapa? Tuannya. Jadi yang menjadi tuan bukan Sarai. Sekarang Abraham yang menjadi tuannya. Dan kamu adalah
Sarah, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, saya mau buka Alkitab saya dulu. Berapa tadi? 1 Petrus 3 ayat. Oke. Ya, jadi setelah diubah namanya, sekarang Sarah yang tunduk karena Abraham yang menjadi tuan. Ya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman, maka kamu adalah anak-anaknya. Maksudnya bagaimana? Ayat 5. Ayat 5. Atasnya lihat, ya. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya, perempuan-perempuan kudus zamannya Musa. Caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada siapa? Perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mereka bagaimana? Tunduk kepada siapa? Nah, ini ya. Tunduk kepada suaminya. Dan saudaraku, setelah Sarah tunduk kepada Abraham, berkat menjadi luar biasa. Abraham menjadi bapak segala bangsa, Sarah menjadi mama segala bangsa. Jadi saudara Edi dan saudara Mei, kalian hidup sejak dari kandungan sudah membawa berkat. Mei lahir dari kandungan sudah membawa berkat. Dan ketika kalian berdua dipersatukan dalam pernikahan, maka berkat itu akan mengalami multiplikasi. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan banyak gitu loh. Karena kebutuhan kan makin bertambah, nanti punya anak, nyekolahkan, biaya banyak. Makanya berkatnya bukan 2, banyak. Ya, akan terjadi multiplikasi. Syaratnya apa? Tetap bersatu. RUKUN. Apa? RUKUN apa? Tetap bersatu. Karena dalam persatuan itu berkat Tuhan diperintahkan. Kalau berkat Tuhan diperintahkan mendatangimu, perlu minta enggak? Enggak usah. Yang penting rukun, RUKUN. Berkat itu akan diperintahkan. Berkat! Aku melihat Edi dan Mei itu hidupnya rukun. Sana, pergi sana. Pergi ke Edi dan Mei. Lah, Pak Harto bagaimana? Wah, dia sering bertengkar kok. Enggak ya. Istri saya tunduk kepala, katanya bukan rahasia, dia bilang. Oke. Namanya pertengkaran itu pasti ada. Ya, sebaik-baiknya kehidupan pernikahan pasti pertengkaran itu pasti ada. Pasti ada. Karena itu sebagai apa ya? Istilahnya apa Mas Ri? Apa? Romantis. Pemanis. Oh iya, ada pertengkaran tuh tambah manis gitu, katanya Mas Ri. Saya nggak tahu, nanti biar dia yang jelaskan. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, selama kurang lebih 5 minggu berturut-turut saya sudah mengumumkan di hadapan jemaat bahwa pada hari ini tanggal 19 September 2020 akan dilaksanakan pernikahan antara saudara Edi, anak dari Bapak Sudarto, dan saudara Mei, anak dari Bapak Bambang Darusman. Sudah 5 minggu berturut-turut saya sampaikan di hadapan jemaat. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang mengajukan keberatan. Untuk itu, atas kepercayaan dari kedua belah pihak keluarga, sebagai hamba Tuhan, saya akan menikahkan mereka berdua sesuai dengan tata cara
yang telah berlaku di lingkup Gereja Kemah Injil Indonesia. Saudara Edi dan Saudara Mei, ya, sebelum kalian diikat di dalam janji pernikahan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan baik kepada kedua orang tua, baik kepada Saudara Edi dan Mei, dan juga kepada seluruh yang hadir. Ya, mewakili dari orang tua. Apakah dengan kerelaan dan ketulusan hati Bapak dan Ibu menyerahkan anak-anak ini untuk saya nikahkan? Ya? Oke, tanpa ada unsur paksaan ya? Rela ya? Oke, luar biasa. Pertanyaannya gampang, tapi kalau untuk pengantin ya dia agak susah-susah gitu kan. Oke, Saudara Edi dan Saudara Mei, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kalian menjalani konseling bimbingan pranikah juga sudah tahu banyak tentang firman Tuhan yang berbicara tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar pernikahan. Untuk itu saya akan bertanya dulu kepada saudari Christian ya. Jadi pertanyaan ini saya sampaikan untuk melihat dan membuktikan kesungguhan mereka. Artinya kalau mereka bersedia akan saya lanjutkan, tapi kalau nggak bersedia akan saya pimpin doa makan. Pertanyaan pertama, Saudara Edi, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima saudari Mei sebagai istri saudara satu-satunya? Berapa ini?